kasus ini ya secara siaran langsung ini, tapi sembunyikan identitas seseorang, rekayasanya siapa dan siapa gitu. Saya pengen memejamkan mata pergi ke sana gitu, melihat kejadian itu. Bisa kira-kira Ivan berkolaborasi seperti itu, apa harus hanya malam hari saja? Kalau yang namanya gue memang sebenarnya nggak kenal waktu ya, mau pagi siang malam juga bisa, cuma tergantung tingkat konsentrasi dan tergantung konsentrasi kita. Permainan kalau banyak orang ada juga hanya bermain kartu misalnya ya. Kalau kartu saya kurang begitu positif ya, banyak yang melencengnya gitu. Tapi kalau dimensi dari saya itu nggak bisa dibohongi gitu Pan ya. Kalau saya orang betul. Kalau kartu kan memang cuma ya maafnya ya menerka tebak-tebakan lah ya. Bukan istilahnya orang itu matanya itu tembus ke dunia bola bumi ya, ke ibu bumi kita, jadi nggak bisa tembus ke sana gitu. Mereka hanya menerka-nerka gitu Pan. Saya hari ini tuh pengen buktiin bahwa kita masuk ke alam sadar melalui mata bola bumi gitu ya. Mata bola bumi, kalau saya ada istilah pribadi saya itu mata bola bumi. Jadi mata saya dengan bumi itu bersahabat seperti itu Pak. Jadi bisa apa ya, sekala ada waktu saya bisa menembus itu gitu. Ya memang, karena menembus gaib memang sebenarnya tidak mudah Bu ya, dari tingkat apa mengeluarkan energi ya, mengeluarkan energi nafas terutama ya Van. Kemudian apa ya, energi saya ini kayak dikuras habis berlari maraton jaraknya berapa kilometer gitu setelahnya. Kayak ngorok sukmo lah bahasanya, capek banget gitu. Capek banget. Main besoknya setelah kayak gitu tuh pengennya tidur terus gitu. Udah selama 2 hari itu seperti itu. Betul. Nah, saya ya Van masih penasaran di kasus Vina ini karena apa? Khususnya yang namanya Eki ya. Kok saya nggak bisa nembus? Kalau orang itu udah berupa arwah, kalau saya bisa menembus itu, tapi Eki saya nggak bisa tembus gitu. Karena itu salah satunya. Karena gini, kalau saya juga waktu pada saat momen itu sangat penasaran sama pacarnya kan, almarhum juga, bahwa memang dari pihak sana itu saya ngerasa seperti ada beberapa oknum yang melindungi, menutup-nutupin. Jadi mereka juga bermain. Itu jelas. Cuman gini, di antara 2 si Joli ini yang mati benar-benar mati itu Vina itu ya kan. Tapi untuk menembus Eki ini saya susah banget, sampai muntah-muntah saya itu nggak nembus. Ini orang kemana gitu. Makanya konspirasinya banyak yang itu penasaran saya. Makanya banyak yang bilang tidak bisa, ini berarti masih hidup nih gitu. Ya kalau saya sih belum berani untuk bilang. Saya belum berani jawab karena ini masih membuat saya penasaran. Udah berapa kali sejauh ini kasus ini udah 4 kali saya sampai gimana ya, sesak napas gitu, nggak tembus gitu, bahkan sampai muntah. Memang sudah Pak, karena saya pribadi pada saat itu juga pun waktu lagi di kuburan Vina, kan namanya kan gimana ya, kalau namanya sebuah cerita pacaran itu, tapi saya tuh lebih penasaran ke Vina. Kok kayak saya tuh dalam batin saya nggak ada penasaran kayak Ekinya, sama sekali nggak ada penasaran kayak itu yang almarhum gimana. Bisa ditembus kalau saya, jujur aja saya kalau untuk menembus Eki, apalagi setelah makamnya ini tuh dibongkar ya. Jadi penglihatan saya tuh kayak kosong gitu, nggak ada orang di dalam kubur itu, kosong, nggak ada siapa-siapa. Gelap jadinya, saya masuk ke sini tuh gelap gitu. Jadi kalau kecuali yang Vina masih bersedih, dia pengen benar-benar minta tolong ini dituntaskan. Ya setelah itu dia ingin doa gitu. Ya, yang saya jadi penasaran ini, Vina menyebutkan salah satu teman dari Lindah ini orang berpendidikan. Itu yang saya ucapkan, ini masih saya cari-cari loh Van, kita tidak boleh menuduh ya, kita tidak boleh menuduh. Jadi lagi saya cari-cari
siapa sosok orang yang setelah ada kasus itu dia masuk pendidikan. Siapa perempuan, 2 perempuan temannya Vina itu kan ada bertiga yang akrab banget temannya itu. Jadi setelah penjemputan pinah itu estafet dijemput oleh Mel. Jadi perempuan ini menyaksikan gitu pada waktu itu. Tapi dia nggak benar-benar nggak ini. Dia itu sebenarnya tahu semua, ya benar tahu semua. Tapi dia melarikan diri dari itu. Nah, ingat Van, ketika penayangan film ini ya, mereka menyaksikan, istilahnya kan mereka menyaksikan. Kemudian toh dari daerah ke kota Jakarta ini ya itu sangat jauh. Dari mana dia langsung bisa mendapatkan rumah Vina, langsung bicara dengan kakaknya Vina ketika film ini diangkat gitu. Ketika film ini diangkat, dari mana orang itu langsung gercep bisa datang ke rumahnya kakaknya Vina, terus mendapatkan nomor telepon kakaknya Vina dari mana. Itu yang saya menjadi penasaran. Apakah ini ada sangkutannya dengan apa yang dibisikkan Vina itu, bahwa ada seseorang teman saya itu setelah saya tiada, dia ikut pendidikan apa saya nggak tahu, seperti itu. Jadi ini yang lagi saya telusuri benar-benar sampai puasa saya ya, gitu, cari tahu, minta tolong tunjuk paling tidak inisialnya gitu. Oke, memang ketika hal itu terjadi itu memang banyak sekali. Kalau saya pribadi Bu ya, saya pribadi ketika saya mencoba untuk mungkin jujur saya pribadi kan saya juga masih banyak belajar juga sama hal-hal goib seperti ini. Jadi ketika saya minta tolong secara goib itu malah banyak kan kayak bisikan-bisikan yang terjadi itu kayak ada yang ngomong ini, ada yang ngomong ini. Saya kadang bingung. Kayak contoh waktu pada saat saya langsung datang ke Pantai Selatan pada saat itu, benar-benar pengen minta dapat bisikan itu kan. Itu agak melenceng juga. Jadi kadang saya tuh percaya nggak percaya dengan bisikan goib. Jadi kayak dari yang mana kadang ya. Karena yang namanya goib itu semu, alias kita tuh benar-benar nggak bisa harus langsung percaya gitu kadang kan namanya goib gitu kan ya. Makanya ketika saya mendapatkan bisikan goib itu, saya selalu mencocok-cocokkan dengan berita-berita. Kadang, oh ini bener nggak, sinkron nggak ya? Kalau udah sinkron baru saya angkat di YouTube saya, kadang kayak gitu. Tapi kalau nggak sinkron saya nggak berani, karena namanya ini goib yang bisikin siapa nih, kayak gitu. Kayak yang Vina, berkali-kali saya selalu mendapatkan sugesti tentang Vina sampai ke bawah mimpi lebih dari 6 kali waktu itu. Saya dimanapun kok Vina ya, padahal kan saya nggak kenal Vina. Ini benar-benar memang almarhumah yang minta tolong, ataukah cuma sekadar cincin biasa? Dia kan nggak hanya sama kita saja dia tuh minta tolong ya, tapi ada juga seorang kiai dia tuh minta tolong ya ke seorang kiai dia. Jadi orang yang mengerti banget kiai ini kan sebenarnya dia udah tahu, tapi tolonglah, maksud saya tuh bicaralah gitu. Nah, untuk menembus Eki saya tetap gelap di situ, nggak ada apa-apa, kosong, nggak ada. Sampai semalam ini ya, setelah saya WA itu ya, teman WA janjian sama Evander, asistennya itu. Nah, saya malam itu kan lihat juga masih tetap nggak bisa gitu. Kalau untuk Ekinya, makanya kan saya yang masih ini ya, korinya yang si Vina ini yang masih sedih ya, dia masih berharap minta tolong pelaku utamanya ya. Betul. Karena ini benar-benar direkayasa gitu. Selalu diputar-putar sih lebih tepatnya, memang banyak sekali yang menutup-nutupin gitu akhirnya, sehingga ya mungkin kalau bukan saya pribadi secara netizen aja sudah pusing gitu, banyak yang sudah nggak ngikutin juga kan, apalagi saya pribadi kalau memang nggak ada niatan untuk membantu dari awal, saya udah nggak mau membahas masalah Vina sebenarnya. Cuma karena memang saya sempat beberapa hari itu udah kayak udah lepas masalah Vina, tapi masuk mimpi, loh kok mimpi lagi, aku mikir kayak mimpi kayak seakan-akan sosok itu tuh kayak belum selesai, tolong jangan selesai gitu, ini belum kelar gitu. Oke, tapi rasa penasaran ya masih jauh ini, kelarnya masih jauh Van,
Nah, kemarin itu kejadian masalah Vina ini kan target saya itu kan Juni ya. Sebenarnya itu di Juni itu harusnya sudah selesai kalau sidang pra peradilan itu mereka tim Polda itu tidak mangkir gitu kan. Itu satu. Seharusnya udah selesai kemarin itu. Nah, jadi saya tuh masih penasaran aja kalau emang Evander itu bisa diajak bermain ke 3 dimensi gitu ya, ke dalam banget seperti itu. Tapi ini bisa juga meluluhkan saya, bisa jadi tidak tersadarkan dalam beberapa detik dan dalam beberapa menit. Biasanya kan seperti itu, Van. Saya artinya bukan pingsan, berat untuk balik lagi menarik diri saya lagi itu agak berat gitu, kelelahan gitu. Nah, karena ya berbeda dimensi juga kan, menembusnya juga gak gampang gitu. Harus energi yang banyak juga. Nanti malah gimana gitu kan. Kalau saya biasanya, kalau saya pribadi kalau mau komunikasi gitu, satu biasa cari suatu hening, benar-benar relax tanpa ada suara, benar-benar meditasi, baru coba meditasi. Kalau ada suara-suara kadang nggak konsen kan, suara apa gitu. Kalau nggak ada suara memang betul sih jernih banget ya, tepat kadang-kadang ya gitu, tepat banget. Kalau apalagi di jam 2 malam, antara jam 2 setengah 3 malam itu. Maksimal jam 3. Maksimal, iya betul. Jadi hening bersama istilahnya udara yang malam itu hening benar-benar gitu. Jadu baru ada yang masuk, ada biasanya gitu sih kalau saya sih. Kalau saya pribadi gitu. Ya, kedua gini Van, kasus Vina ini kan CCTV itu kan di-delete ya, itu yang membuat mereka itu kuat, kenapa nggak bisa menampilkan pelaku yang sebenarnya. CCTV ada 2 unit yang diamankan, kemudian satu yang di dataran tinggi itu di-delete gitu. Oke. Ya seperti itu. Maka saya kan berusaha. Tadinya saya nggak tertarik juga kan, karena ada orang menjerit minta tolong ya. Tolonglah Mi, Mi. Kalau dia manggil saya tolong Mi, tolonglah aku Mi gitu. Iya. Aku butuh bantuan. Tapi kalau buat Ibu Mija sendiri, pada saat emang mendapatkan suara-suara dari almarhum Vina, sempat kayak melihat sosok apa gitu nggak? Apa hanya suara pada saat itu? Sempat terlintas kayak ada sosoknya, atau cuma suara-suara aja kalau untuk pas lagi mungkin teriakan Vina atau apapun itu pada saat? Ya dia suaranya itu jelas, kalau suara itu jelas. Cuman untuk orang yang ditumpangi itu jarang. Cuman suara itu. Jadi saya tuh ingin tadinya penasaran gini, salah satu kejanggalan kematiannya suaminya Putri 2018 lalu ya. Jadi saya tuh ingin membuktikan kepada netizen ini bersama Evander, kalau memang bisa diajak main 3 dimensi ke alam sadar ya. Saya penasaran ini motifnya apa, siapa pelakunya sebenarnya, kok hanya damai saja, sedangkan 6 pelaku itu kan 7 pelaku, 6 pelaku itu tidak ditindaklanjuti selanjutnya gitu. Ini khususnya untuk yang menceleng dari yang namanya kasusnya Vina. Ini yang satu, saya kan udah janji saya ingin menembus ini, tapi belum ini ya Van, dia belum mendekat ke saya ya, bisikan dari almarhum itu belum dekat lagi. Saya tarik terus supaya dia mendekat gitu, supaya mendekat ceritakan sebenarnya gitu Van. Oh berarti sampai sekarang belum ada sama sekali suara-suara itu, belum ada ya? Belum. Tapi udah ada, saya menginjak itu. Kalau saya positif, kalau saya benar-benar fokus
tepat hari nanti dapat sama saya. Jadi tepat hari itu dapat. Jadi orang itu saya gitu ajak komunikasi lah, istilahnya ajak bicara lah dengan cara apapun gitu. Ya ketika saya ini seperti itu. Jadi yang 6 DPO ini belum terdeteksi pelakunya. Ini ganjal besar buat saya. Ganjal banget buat saya. Karena apa? Cuman tidak diperlihatkan satu pelaku, kan 7 pelaku. 6 DPO diantaranya. Terus kemudian di sidang pada waktu itu kan tidak terbuka. Kemudian dinyatakan damai gitu. Damai. Betul. Ya. Ada apa dengan damai ini? Sehingga yang 6 DPO tidak dituntut apa-apa. Tidak dicari sampai sekarang. Ada apa? Gitu. Gitu loh. Ya, saya tuh ingin bermain sampai sekarang itu orang yang gitu kan. Nah, mencoba berusaha sih untuk melihat gitu apa ya sana gitu. Tapi ini berarti kapan kira bisa kita mau sekarang ini kira-kira kita mendeteksi sedikit aja ya jalur dari kasus itu ya. Kasus itu 2018 lalu ya. Jadi strategi mereka ini seperti apa? Jadi kita lihat ke dalam situ, bisa nggak? Kalau misalnya saya tidak tersadarkan, panggil sampai saya terbangun ya. Seperti itu. Saya paling coba untuk bantu cover ya Bu ya, cover dan kontrol lah dari sini. Iya, bantu saya kontrol gitu. Jadi udah mulai. Kalau saya ada niatan ke sana tuh, jadi tubuh saya tuh udah mulai gitu. Jadi saya pengen jelajahin tentang kasusnya suaminya yang 6 DPO ini ya belum tertangkap. Motifnya katanya perampokan, ya kan? Tapi dalam perampokan itu artinya harta tidak diambil, ya. Jadi saya masih penasaran. Orang gimana sih kalau penasaran akan tetap terus cari gitu. Betul. Rasa penasaran tinggi pasti tetap terus cari dengan media apapun sih pasti sih. Ya kalau orang penasaran tetap akan cari seperti itu. Jadi kemarin saya masih diam, ya kan. Semakin mereka ini ya di barisan mereka ini melintir, kemudian kesabaran saya tuh tetap ada. Cuman kita kan bukan sejenis nabi sabarnya gitu. Jadi saya hari ini pengen ajak jalan-jalan gitu. Kita jalan-jalan ke 3 dimensi bersama Ipan. Gitu. Udah itu ya. Sedia ya? Siap. Sudah. Dengan bismillah aja ya. Kejadian itu menurut Ivan yang lebih enak itu kalau ya arwahnya itu bisa komunikasi, itu lebih gampang. Nah, ini kita kan yang namanya suaminya itu belum bisa saya ajak komunikasi gitu. Seperti itu ya. Jadi kita mulai ya Van. Saya ingin Anda melihat di mata saya itu ada bola bumi. Di mata saya itu ada bola bumi yang sedang mutar berjalan gitu ya. Seperti itu ya Pak. Nah jadi kita tenggelam sebentar ke alam sana gitu. Oke, siap Bu. Mulai ya Pak. Ya kita jejak sedikit, bantu saya ke alam situ. Takutnya saya tidak tersadar nanti ya.
Tapi berat juga ya, Van. Aduh, apa ya? Ini sejenis kayak rekayasa pula ya. Hampir menyamai kasusnya Vina ini sepertinya. Jadi di depan pagar utama itu kan perumahan itu udah ada yang nunggu ya, telepon, ada orang teleponan gitu. Ada orang teleponan. Ada 2 orang yang berjaraknya itu satu, Van, yang satu itu agak jauh ke sana. Jadi yang satu ada di depan pagar perumahan itu ya, pagar komplek ya, pagar komplek itu pagar hitam itu dia nunggu di luar salah satu orang ya kan. Jadi di kesempatan itu habis ada orang telepon itu ya kayak ya iniin dulu, dibekep dulu, terus apa ya namanya, baru di bekam gitu, dibekep gitu. Jadi ini sepertinya ada kelanjutan episode dari kasus Vina kedua menurut saya ini. Ya hampir mirip masalahnya. Atau mungkin yang saya takut adalah hanya untuk mengalihkan sebenarnya. Nah itu seperti itu ya, pendapat Evander hampir nyamain saya nggak. Jadi ya seperti itu, Van. Kalau saya pribadi ketika tadi mencoba untuk melihat secara itu ya, kalau tadi itu aku ngerasa kok kayak ada yang kayak membentengin itu. Kalau saya tadi ngeliat kayak ada orang yang recokin sebuah tangan ya, tangan warna hitam itu ya, tangannya begitu dia ngerecok ya, ngerecok juga. Makanya saya agak ketawa, dia kan iniin ngerecok juga gitu. Betul. Jadi kayak episode seterus dari kasus Vina juga ini. Ya, sepertinya kasus suaminya seseorang ini sepertinya berlanjut seperti kasus Vina juga ya kan. Bedanya Vina ini yang disampaikan Vina itu ada temannya itu kan bertiga, teman akrabnya itu, yang satu sosoknya postur tubuhnya agak gemuk ya, dulu dia tidak memiliki apa sejenis hitam di muka atau apa gitu, nggak ada, polos-polos saja. Nah setelah ada kejadian beberapa itu dia melanjutkan pendidikan, katanya ikut pendidikan. Jadi bayangin selama 8 tahun tuh pendidikan kan sudah tamat kan gitu Van. Jadi apa ya, hampir menyamai juga dengan kasusnya Vina gitu. Apa
makanan nasi pagi ya. Aku Ya, jarang. awal juga kita kan bermain ke sana itu kan banyak yang istilahnya apa ya, ingin masuk menunggangin tubuh kita juga gitu. Kita tolak itu kan. Yang penting bisa menolak itu. Betul. Gitu. Nah, jadi ada orang juga buat akun palsu atas nama saya juga cek-cek hodam, tapi mereka itu apa namanya ya, udah mulai menipu gitu juga. Jadi saya khawatir itu. Jadi kalau saya benar-benar menghadirkan yang mana Ivan gitu. Untuk membuktikan bahwa kita ini bukan orang-orang sembarang. Ya, seperti itu. Jadi hal gaib itu tidak mudah ditempuh. Tidak mudah, dari kecil kita udah dikasih tanda. Seperti itu. Memang, tapi rata-rata orang netizen tuh pasti sangat gagal paham lah gara-gara ada yang Kalau menganggap kita itu kalau lagi serius, dia bilang kita punya dua sisi katanya ya kan. Ada itu orang yang bicara seperti itu. Tapi bukan masalah dua sisi. Ya karena kita bisa apa ya, Allah Tuhan itu menurunkan orang-orang itu dipilih gitu, bukan sembarangan, bukan sembarang. Itu atas izin yang maha kuasa. pasti itu pasti. Soalnya belum tentu orang-orang kadang kan kuat atau gimana, dan tujuan dan niatnya itu seperti apa. Kalau tujuannya positif, biasanya tuh gampang dan dipermudah jalannya untuk Jenis nah ini jelaskan sama Ivanda, jenis-jenis indigo itu ada bermacam-macam. Ada yang kayak saya bisa melihat hantu ya, hantu, kemudian bisa setiap ada lewat di situ ada atau tidak itu saya tahu. Jadi seperti itu. Jadi orang dikasih kelebihan itu menyimpan rahasia busuk, itu nggak mau saya, karena itu tidak berfungsi sama kita. Nanti kalau suatu saat ada orang membutuhkan kita, minta tolong sama kita, itu nggak bisa. Iya. Kalau indigo pribadi kan memang kan macam-macam, ada yang indigo seperti apa. Kalau saya melihat dari Ibu Widya sendiri, memang Ibu Widya memang bisa melihat, itu pasti pertama. Kedua, memang bisa sampai ya masuk ke alam bawah sadar dan coba untuk menganalisis secara goib. Kalau saya lihat memang bisa gitu. Tapi kadang-kadang orang netizen itu kan ada yang percaya nggak percaya sama hal seperti ini, ada yang bilang itu gila. Pasti memang kita sebagai orang-orang yang indigo alias orang-orang yang bisa melihat harus siap dikatakan gila. Apalagi saya udah kurang lebih ya bertahun-tahun di dunia seperti ini, pasti dibilang gila ngapain gitu kan ya. Kalau saya itu nih kan, saya potong dikit. Kalau saya itu memang udah dari 2010 itu udah mulai ada tanda, ya udah mulai tanda. Jadi salah satu ini turun ke anak saya yang nomor 2 ya. Jadi anak saya yang kecil itu, dia sebelum masuk TK itu ada orang yang mau meninggal itu, dia udah kasih tahu ke keluarga. Cewek. Oh, Cewek. Oke. Ya. Sampai sekarang masih anak saya jadi sering panas apa gitu. Itu nanti dia dia ngomong sama kita. Dulu ada teman bapaknya mau kecelakaan ya di Lampung ya, di Lampung. Sebelum dia berangkat itu ke Lampung itu dia kasih uang 50.000 dulu ke anak saya. Dia ngomong gini, "Pak, kok saya mimpiin om ini nggak bener ya, nggak beres," katanya gitu. Jadi ada apa ya katanya, sepertinya papa akan ditinggalkan deh sama temannya ini katanya. Kamu jangan ngawur, kata bapaknya begitu kan, kamu jangan ngawur deh. Benar katanya, saya itu melihat ada 3 malaikat turun memberi saya tahu katanya. Seperti itu dia ngomong. Namanya anak belum TK kan, TK juga belum. Berarti 5 tahun berarti dari 5 tahun belum. Jadi ngomong, begitu sehari kemudian dapat telepon. Jadi pihak kepolisian yang di Lampung itu handphonenya itu kebetulan nggak dikunci, jadi langsung telepon ke saya, telepon ke bapaknya. Jadi bapaknya yang tahu
teman akrabnya gitu yang sering teleponan sebelum berangkat izin gitu, sebelum apa-apa tuh izin. Jadi disitulah saya udah ini. Jadi bapaknya udah beberapa kali ya, ada 4 kali bukti ya. Jadi seperti itu, 4 kali bukti dari anak saya itu udah apa ya, membuktikan itu. Jadi subuh jam 3 atau setengah 4 itu ya langsung dapat kabar bahwa orang yang kemarin disebut itu benar-benar kecelakaan, tewas di tempat. Itulah makanya ini gue yang macam-macam, ada yang bisa melihat masa lalu, ada yang bisa melihat masa depan, ada yang bisa gimana gitu. Jadi memang apa, bervariasi lah indigo itu. Dan memang buat orang-orang awam itu adalah sesuatu hal yang tabu atau hal yang kayak rahasia gitu. Tapi kalau bagi yang percaya ya kita bisa sama-sama menikmati hal seperti ini, karena hal seperti ini memang apa ya, hanya orang-orang yang percaya lah, karena kan basicnya percaya kalau hal seperti ini. Kalau nggak percaya susah kita akan Nah terus ada lagi ya, setelah dia baru 4 bulan masuk TK 0 kecil, berenang. Belum mau berenang ya, mau berenang, besok ada acara berenang. Sehari sebelumnya juga dia bilang, "Mah, kok saya nggak enak ya, kenapa? Sepertinya akan ada teman saya yang akan ditarik kakinya." Ya, jadi akan ditarik, siapa namanya, disebutlah namanya kala itu ya. Jadi pergilah berenang, saya dampingi. Saya khawatir, udah omongan itu udah khawatir saya. Jadi saya ikuti. Jadi ada benar-benar anak itu kayak ada yang megang kakinya. Jadi kayak ada yang megang kakinya, mati di tempat itu, di dalam kolam renang itu. Oh, ketarik gitu ya? Ya benar. Jadi disitulah itu kedua. Nah, ketiga itu tetangga saya. Ketiga itu tetangga saya. Ya, ketiga itu tetangga saya. Dia ngomong sendiri ya sebelum maghrib di depan itu, komunikasi dengan burung. Ya, burung itu lewat. Burung hitam kayak gagak gitu apa gimana gitu lewat. Jadi dia ngomong lah sendiri sambil nyemil makanan gitu ya. Arahnya kemana ya, katanya gitu. Kok arahnya ke sana? Jadi dia ngomong lagi nih sama bapaknya, sama kita, sama tetangga samping juga gitu kan, sama tetangga depan itu saksinya. Sepertinya kita mau ada kejadian, kalau enggak orang meninggal, orang sakit, katanya gitu. Lalu? Terus sehari sesudahnya orang itu meninggal juga. Meninggal. Karena sakit. Oh, sakit. Oh, okay. Karena sakit. Benar-benar meninggal. Benar-benar meninggal. Jadi seperti itu. Keempatnya gini, lagi duduk-duduk santai sekitar jam 4 sore ya, duduk-duduk santai. Jadi dia ada saudaranya budinya ya. Jadi dia ngomong gini, kami itu berenam kalau nggak salah duduk. Jadi dia ngomong gini, Mbak, katanya gini, ini Bude bulan 12 nanti dia akan pulang, katanya gitu. Bude yang banyak makan ya, katanya gitu. Disuguhin lah buah makan pada waktu itu ya. Tapi Bude ini katanya orangnya baik, katanya sama mama aku, sayang sama mama aku, katanya. Dia sebentar lagi mau pulang loh, katanya. Mau pulang kemana, Dek? Aku bilang gitu. Pokoknya pulang aja, katanya. Dia mau pulang, katanya. Bulan 12 besok dia akan pulang, katanya gitu. Pas tanggal 7 ya, 7 Desember itu ya, dia bilang bulan 12 itu 7 Desember itu pas kejadian. Pas 2 minggu jaraknya dia bicara itu, jadi kejadian benar. Jadi nggak ada sakit, nggak ada apa, dinyatakan masuk angin ya, masuklah Hermina sampai dibawa ke rumah sakit Cikini ya waktu itu ya, rumah sakit Cikini di situ. Ya benar meninggal.
Jadi turun ke anak saya yang nomor 2 itu. Jadi anak saya itu sekarang ini belum bereaksi. Ya kalau dia panas, kalau ada dia kayak ngigo gitu, saya yang tahu. Jadi keluarga yang lain mah nggak tahu apa maksudnya petunjuk melalui dia itu, nggak tahu. Kalau sama anak yang pertama nggak, Bu? Nggak bisa, dia nggak ada. Anak yang pertama itu agak pendiam, orangnya kutu buku. Kalau anak saya yang nomor 2 itu, dia bilang kakak itu katanya kutu buku, artinya dia kan selalu membawa prestasi. Ya, selalu membawa prestasi seperti itu. Memang kutu buku, dia belajar terus orangnya seperti itu. Itu saya turun ke anak saya. Kalau saya kan emang dari kecil ya, pertama dulu saya disembunyikan, digendong sama Gondorowo, itu udah pernah. Jadi jalan-jalan saya dibawa Gondorowo itu dari jam 5 sore sampai ke jam 4 subuh. Itu kapan, Bu? Masih umur sebelum SD. Oh, iya, itu jadi jalan-jalan. Saya tuh diketiakin, digendong. Saya pengen lihat apa yang namanya wajahnya, tapi dia menolak. Jangan, kamu nanti takut kalau lihat wajah saya gitu. Oh, bentuknya apa, Bu, yang Ibu lihat? Ya orang gede tinggi itu, yang hitam itu. Oh, ya. Secara wajah tidak terlihat ya, Bu? Ya, lihat. Akhirnya saya lihat setelah kakek saya waktu itu panggil, kamu pulangin ya, cucu saya itu dipulangin gitu. Cucu saya dipulangin ya, ditaruhlah saya lewat jendela, kaca yang pecah ditaruh kembali di tempat tidur saya. Oke. Begitu. Berarti memang niatnya memang mau diambil gitu ya, Bu, ya? Niatnya mau diambil tadinya gitu. Berarti Ibu Wida memang sudah ada keturunan berarti, Bu, ya? Sampai dari kakek mungkin ya? Iya, dari leluhur saya, kakek. Iya, leluhur. Jadi saya tuh geger itu dulu ya, nyari saya. Jadi sampai nenek saya tuh sampai panggil, istilahnya besannya nenek dari ibu gitu kan. Semuanya digerakkan. Jadi kakek saya tuh berdoa ya kan. Salah satu mediasi, tolong kembalikan cucu saya itu tidak salah apa-apa gitu. Dikembalikan. Jadi tempat tidur saya itu ada kaca pecah. Disitulah saya diambil. Nah, diambil gitu, dibawa saya. Padahal nggak jauh loh dari rumah itu, basah juga enggak. Tapi orang udah ke hutan-hutan nyarinya gitu. Oh, berarti memang rumah pada saat itu memang dekat sama hutan berarti? Memang pada saat itu? Nah, dekat ada kebun pisang dulu ya di sana. Di hilir sana itu ada pembuangan zaman PKI dulu ya, banyak jenazah-jenazah yang tidak ditemukan dulu, keluarga-keluarga hilang itu dilemparnya di sana. Itu yang tahu. Saya kan orang penasaran ya, jadi saya tuh pengen lihat itu tempat yang namanya dibuang-buang mayat dulu, ada orang yang nggak dikenal dibuangnya di sana gitu. Penasaran lah ya, gimana? Ya, jadi gara-gara penasaran itulah makanya saya digituin. Betul. Biasanya memang dari awal itu penasaran pasti. Orang-orang indigo itu berawal dari penasaran kayak gitu. Kalau saya dulu dari kesurupan, saya sering banget kesurupan SMP itu, sering kesurupan setiap malam kesurupan. Ketika ya saya selalu bilang di podcast manapun, kalau saya diundang podcast pasti dulunya basicnya kesurupan. Karena kan di area wilayah tempat tinggal saya memang angker gitu kalau orang bilang. Jadi kayak mungkin karena saya dulu masih kecil, terus juga takut sama namanya hantu, dan akhirnya sering kesurupan, saya jangan langsung terbuka sendiri pandangannya, kayak gitu. Kalau saya gitu dulu. Nah, ada lagi saya terpanggil ya di daerah Lampung, ada SMK Mutiara kesurupan massal kala itu. Nah, saya ditelepon lah sama adek, Mbak, kamu cepat kesini malam ini juga. Kenapa? Sepertinya kakak kita yang satu ini katanya udah meriang-riang karena di SMK ada kesurupan massal. Berangkatlah jam 2 malam saya. Jam 2 malam. Estafet saya ke Lampung. Sampai saya tuh naik kapal cepat. Tempuh dalam jangka beberapa menit gitu kan. Seperti itu. Jadi benar-benar saya di situ melihat tuyul banyak
banget. Tuyul, bayangin. Ya ampun, kata saya, ini tuyul kok banyak banget, saya bilang ya kan. Dia kan bisa nyerupain siapa aja kan, ngomong begini-begini, jadinya gitu. Saya melihat tuyul sebanyak itu, bayangin. Itu posisi jam berapa, Bu? Ya, maghrib. Oh, Maghrib melihat tuyul banyak itu. Nah, jadi begitu jam setelah maghrib, temannya adik saya ini namanya Dewi, dulu besar, tinggi, udah matanya belok pula ya kan. Jadi kayak patung orang nggak sadar gitu jalan ya. Dia tuh udah kesurupannya tuh udah dari SMK itu. Jadi ada 22 murid kesurupan massal kala itu ya, di yang namanya Lampung itu, SMK Mutiara. Jadi datanglah ke tempat kos adik saya, salah satunya. Dia ini udah matanya udah nggak ini, tunggu dulu, saya hadang di pintu, kamu itu udah nggak sadar, sebilang itu. Nah, tapi pengikut, ada yang ngikutin dari belakang nih, ya berupa orang tuyul itu, tuyul itu yang banyak. Jadi kesurupan lah akhirnya adik saya. Dia mau benar-benar mau nyampar adik saya. Nah, tapi saya selesaikan malam itu juga. Nah, akhirnya adik saya tuh saya bawa ya di suatu tempat yang jauh. Nah, saya titip sama guru-guru mereka. Ya, sebaiknya diistirahatkan dulu dalam beberapa minggu, ya kan, sekolah ini. Jadi masing-masing dibawa dulu, didekepin, jangan keluyuran. Tadinya yang kosnya di sana silakan pindah gitu, pindah dulu. Tuyul, orang anak-anak kecil banyak banget, itu yang paling utama saya dulu. Posisi di sekolah, Bu, di sekolahan. Posisi di sekolah. Di sekolah memang menunggu dia sampai malam itu berarti ya? Enggak, kalau adik saya kan udah di ini, yang kesurupan masalahnya itu posisinya di sekolah. Adik saya tuh udah pingsan-pingsan, jadi dibawalah pulang gitu. Dia nggak bicara, nggak apa gitu. Nah, saya ditelepon sama adiknya, Mbak cepat ke sini. Jadinya jam 2 malam itu saya berangkat. Berangkat saya ke Lampung. Udah lama estafet saya. Ya, jadi dalam jangka 4 jam langsung nyampe saya kala itu ya. Seperti itu. Nah, benar. Jadi saya tengok di sekolahan itu masih ramai. Nah, akhirnya adik saya bawa. Jadinya saya bawa lari nyelamatin adik saya. Adik saya kan nggak kuat. Iya, iya. Tapi akhirnya aman semua ya? Atau memang ada yang susah dikeluarkan? Aman. Setelah dibubarkan itu saya kan ambil sejenis tanahnya ya, sejenis tanahnya saya ambil. Jadi apa posisi itu ada di sekolahan itu, atau memang yang dari kontrakan, apa dari mana dapatnya itu ya kan. Kok aneh, sebilang ada tuyul gitu. Nggak bisa bayangin sih tuyul gimana itu bentuknya. Ya. Iya, ada yang jalannya merangkang. Aduh, ya Allah, saya baru seumur umur baru kali itu, saya bilang lihat tuyul sebanyak itu. Jadi mungkin bisa jadi ada orang yang melakukan pesugihan, cari gimana anak yang belum istilahnya lembarannya masih putih gitu. Mungkin kalau pendapat saya kali itu kan. Jadi adik saya selamatkan, saya bawa. Tuh. Setelah adik saya bawa, yang lain juga menyelamatkan diri masing-masing kan. Nah, jadi ada sebulan lah sekolah itu libur pada waktu itu. Gara-gara peristiwa itu? Diliburkan. Nah, sampai saat ini begitu tanah itu saya tabur, saya kembalikan ke sana. Jadi alhamdulillah aman-aman aja sih sampai sekarang. Saya belum menjalani istilahnya mendalami ada apa sih di diri saya kok bisa kesana-sana gitu. Itu loh. Saya belum mau mengakui. Memang Ibu Widya sudah dipilih berarti memang. Kan Saya belum mau mengakui. Ya, saya belum mengakui itu. Jadi maka obrolan kita termasuk hari ini tuh mungkin ada yang ngerekam ya, orang banyak yang nggak percaya itu, Van. Macam-macam indigo itu banyak. Ada yang berupa 3 dimensi, bisa ke sana gitu, komunikasi langsung sama itu. Nah, termasuk tadi saya masih penasaran sama kejadian yang 2018 lalu.
Nah, termasuk Vina ini orangnya kan orang kan penasaran. Nah, jadi kalau Vina ini udah berapa minggu saya dalami gitu. Makin kesini makin deket saya sama itu. Memang harus didalami terus ibu kayak gitu biar lebih jelas. Ya, untuk Vinanya memang saya fokus. Untuk Vinanya saya benar-benar fokus. Nah, yang nggak bisa tembus ya Ekinya. Ekinya itu saya nggak bisa tembus. Saya kira cuma saya yang nggak bisa lihat, ternyata ibu dia, saya baru tahu ini. Ternyata ibu dia juga merasakan hal yang sama gitu, sama si Eki gitu. Cuma ya saya nggak berani speak up, belum berani speak up. Takut nanti malah. Saya masih ada penasaran juga, si Eki ini ada di mana. Waktu kemarin itu ada penggalian otopsi ulang ya, itu juga nggak kosong. Nggak ada apa-apa. Kalau memang benar ada ditanam di situ, tahu saya. Auranya berbeda ya Bu ya, pasti Bu ya. Secara Nah, beda sama yang asli yang udah seperti Vina, beda. Jadi auranya nggak bisa dingin, nembus itu nggak bisa beku, begitu aja. Ya menurut Evander nih ya, yang udah banyak menyimak konten saya, terus ada sebagian yang kontra, ada juga yang gimana cibir tentang saya. Nah, menurut Evander, 3 dimensi manusia itu kan ada kita sebagai indigo itu sahabatnya ada bumi. Ada juga yang bisa melalui angin, ya kan? Ada juga yang bisa melalui apa saja gitu. Ada juga yang bisa melalui kori gitu. Ya begitu. Ada juga yang bisa melalui mimpi. Ada seperti itu. Jadi tentang cibiran, ada seseorang ya yang kadang-kadang dia merekam kita dipelitir gitu ya. Kalau kamu percaya sama orang yang itu ya berarti kamu musyrik. Jadi manusia itu, kalau saya begini, janganlah kamu terlalu terlalu alim, juga tidak boleh menjudge orang bahwa orang itu musyrik, ya kan? Karena keyakinan orang itu terutama kemampuan seseorang itu adalah pilihan Allah. Itu salah satunya. Ya, tidak ada kemungkinan orang-orang yang ustadz yang bisa menembus itu dikatakan juga musyrik gitu, ya kan? Seperti itu. Ya karena pilihan. Itu kan karena pilihan. Jadi banyak orang yang melintir. Apakah benar-benar selama ini saya masih selengek-selengean aja, nggak banyak yang tahu gitu. Karena ini panggilan nurani ya. Iya benar. Panggilan nurani itu beda. Kalau saya terkutik nurani saya penasaran, pasti bisa. Seperti itu kan. Kalau saya terpanggil nuraninya, ya untuk menolong seseorang itu, pasti saya bisa. Seperti itu. Tapi ya pertanyaan saya sejauh ini ya untuk di bagian Evander ya, di bagian Evander itu dimensinya si Ivan di bagian apa saja? Kalau saya kalau saya melihat Ibu Widya atau saya gimana tadi Bu? Maaf, putus-putus soalnya. Kalau di dimensinya Evander bisa melihat di sisi apanya gitu, punya dimensi di bagian mananya. Indigo ini kan bermacam-macam, ya kan? Dari sosok saya. Kalau saya memang lebih ke batin Bu, jadi kayak kalau untuk penglihatan saya kurang, tapi ke batin saya peka sekali, kayak memang saya kan, jadi gimana ya, kalau namanya orang punya ilmu alias punya indigo gitu kan memang ada yang tertutup sama ada terbuka. Kalau saya memang lebih terbuka, memang saya tuh seperti untuk siapapun yang mau komunikasi dengan saya silakan, mau itu secara goib atau secara tidak goib gitu ya, maksudnya
mau komunikasi yaitu yang kacamata apa yang kacamata silakan gitu. Kalau memang saya itu orangnya open, jadi ketika ke tempat manapun, ketika datang explore atau datang, saya memang lebih ke ada komunikasi, ada mau komunikasi, baru saya mencoba meditasi. Oh ya gimana gitu. Kalau saya memang lebih ke batin. Tapi kalau untuk penglihatan saya memang belum untuk coba, kayak emang gak mau lah bahasanya gitu, karena takut gila kadang kalau penglihatan kan nggak semua orang seberani Bu Widya gitu kan. Dia kan bisa melihat dalam hal ini gitu kan. Kalau saya belum tentu saya mental kuat kadang kalau melihat gitu. Kalau suara itu saya bisa lebih jelas karena memang salah. Kalau saya Ya, Kak, saya untuk ke depan ini ya tetap memverifikasi diri, kemudian tetap saya jalani ya tentang kasus Vina ini. Kasus Vina sejauh ini udah berapa bulan ya ini ya. Jadi tapi kok saya nggak bisa menemukan Eki. itu juga masih Di dalam alam itu gelap, benar-benar gelap. Di situ hanya ada bintik-bintik warna biru-biru begitu, nggak ada apa-apa. dari awal sebenarnya cuma nggak mau. Ya saya dari awal jujur aja saya nggak berani ngomong. Iya, masih belum berani siapa sih dari awal cuma kalau takutnya nanti malah kepelintir dan alias bisa membuat spekulasi baru dan ini malah tambah ribet. Kalau aku mikir gitu sih awal sih. Cuma nanti kalau memang sudah ada bawa ke arah sana, baru saya berani untuk speak up kayak gitu. Nanti coba kita lagi lah. Ada kalanya saya itu kan kalau misalnya saya pengen ini terlambat buka media sosial gitu, kalau saya malam misalnya pengen tahu banget ini, saya pengen banget ya. Jadi kelelahan saya, energi saya habis, 2 hari saya lemes gitu. Makan aja malas, jadi gitu saya bawaannya. Cuman paling susu gitu, sehari itu sampai 6 kali susu gitu. Lapar ya susu, malas dia makan, itu bisa 2 hari. Jadi kayak nggak Gitu. makan. Iya. Itu kalau pas banget tepat waktu dia akan gimana ya, deket banget sama kita, dia komunikasinya tuh seperti itu kan. Jadi saya tuh sebenarnya undang Ivan itu biar orang tuh percaya apa yang kita sampaikan itu mungkin dianggap itu orang gila. Dia tuh orang stres, banyak hoax katanya kan. Seperti itu ya kan. Tapi tidak dengan saya. Boleh-boleh aja ya membohongi publik ini, tapi tidak dengan saya. Iya. Bohongin publik silakan saja. Bersembunyi silakan saja. Toh ada masanya. Ya kan? Itu saya nggak bisa dibohongi. Apalagi itu udah berupa istilahnya almarhum atau almarhumah. Betul. Soalnya Jadi gimana? YouTube juga ada, cuman jarang saya live streaming di situ karena saya kan jarang pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah nanti saya bisa saya live-nya ada di yang namanya YouTube. Itu aja. Nah, pendapat Evander dalam hal ini ada 2 si Joli ini. Kalau Vina itu kan udah positif. Pendapatnya Evander yang satu laki-laki ini, apa yang aku udah mulai berat kepalanya. Jadi nembus ke sana saya tuh Bisa. nggak menemukan apa-apa gitu. Kepalaku udah berat loh, Pan. Iya. Iya, kepalaku udah berat. Jadi gitu. Benar-benar menarik energi yang seperti ini. Jadi sepintas orang melihat saya itu tidak apa-apa, nggak ada apa-apanya sih. Tapi itu salah satu bukti. Ciri-ciri orang akan melukai kita dari melalui goib itu, ya kita yang merasakan, bukan orang lain. Kalau orang lain itu cuma bicara, cuma nyibir, ya kan? Ya Ivan sendiri yang udah alamin ya. Ivan sendiri yang udah alamin. Kalau orang yang mencibir itu karena dia tidak mampu menjadi kita. Kalau saya ya itu aja. Orang itu tidak mampu menjadi sosok Widya, itu nggak mampu. Makanya dia nyibir.
iri lah ya. Ya, nyibir dia. Percaya, dia pelintir-pelintir lah undang-undang seorang ustadz. Nah sekarang gini, kalau seorang ustadz, kiai pun bisa ada amanah ya, ada amanah, dipanggil lah untuk menerawang itu. Jadi dia tahu ini. Apakah seorang kiai juga akan dianggap musyrik oleh ustadz? Tidak. Seperti itu. Soalnya kalau saya pribadi, kalau dari dunia gaib itu rata-rata di Indonesia ya Bu ya, di Indonesia itu kalau sudah kalau sudah berkedok kita membawa agama itu dianggapnya enggak musyrik. Tapi kalau yang enggak berkedok agama biasanya ya seperti itulah, seperti kasus-kasus lampau gitu. Karena di YouTube ini saya pribadi juga ada salah satu YouTube yang memang dia itu kayak narik korin gitu kan. Ya saya pikir gini, gampang itu narik korin gitu. Kayak apa sih gitu, cuma aku nggak tahu gitu, baru ngomong sekarang ini gitu. Tapi ya karena dia ya. Untuk menarik korin itu nggak mudah ya, nggak mudah. Perjalanannya itu nggak mudah loh. Kita nggak menarik korin ya, cuman bisa komunikasi sedalam itu membutuhkan waktu, ada puasanya juga kan, seperti itu. Jadi kalau saya memang bersahabat dengan bumi, itu khususnya saya bersahabat dengan bumi. Itu yang saya minta dari leluhur sama Allah juga, saya minta bersahabat. Air, bumi, semua itu bersahabat dengan saya. Energi alam lah kalau saya menggunakannya. Ya. Kayak gitu. Melalui alam gaib itu kan 3 dimensi itu kan melalui alam, terutama bumi ciptaannya, seperti itu. Tapi orang yang nggak tahu bilangnya kita musyrik. Musyrik, iya, orang yang nggak tahu dibilangnya kita musyrik. Kemampuan kita itu dianggapnya mereka tuh musyrik. Apakah mereka yang herannya begini, menganggap saya itu musyrik, kemudian mereka lebih percaya orang yang narik kori itu, percaya mereka yang begitu. Kalau sebut nama, tapi intinya itu yang lebih nungging lagi buat saya seperti itu, Van. Jadi kenapa tidak meremehkan saya bahwa saya ada tembusan ke sana melalui dimensi bumi ya. Jadi kemudian ada orang yang bisa narik kori gitu, sementara Widya dianggapnya orang gila, orang musyrik, katanya kan seperti itu. Nah tapi kalau orang-orang seperti itu ya, bersekutu dengan jin-jin itu, mereka percaya gitu ya, makanya aduh ya. Pusing gue pikirannya ya. Jadi sebenarnya kemampuan manusia yang ditunjuk Allah itu beda-beda porsi ya, beda-beda porsi. Jangan melintir orang, sedangkan mereka itu nggak mampu seperti kita gitu. Ini kan kemampuan kita yang lebih dari nalar manusia kan, istilahnya kan, di luar nalar manusia, bisa pergi ke alam sadar gitu kita. Seperti itu. Ya kayak Kiyoshi ya, kemampuan indigonya Uya Kuya melalui hipnotis gitu ya. Kemudian ada yang rambut merah, siapa itu, melalui taktik sulap, itu kan beda-beda di luar jalur kita. Ya kan, itu di luar jalur kita. Kalau kita benar-benar pilihan yang maha kuasa. Benar. Beda-beda lah Bu ya. Beda. Kalau itu kan sejenis ilmu yang digunakan ya kan. Kalau kayak pendekar merah, kalau saya sebutnya pendekar merah ya. Kemudian ada Uya Kuya, itu kemampuan mereka melalui pendidikan ilmu. Betul, bukan beda. Seperti kita disalurkan langsung, bukan. Betul. Dan Tapi yang salahnya netizen adalah menyamakan, mencocok-cocokkan. ya, kita disama-samakan sama orang itu. Nah kalau mereka menyamakan begini ya, sementara Widya mereka pelintir ya, dianggap musyrik, dia undang-undang lah orang yang sok beragama ya, diundang lah, dipelintir-pelintir. Kemudian yang lebih heran lagi, dia selalu memposting tentang orang yang tarik-tarik jin kori gitu. Mereka lebih percaya itu
Itu kan hal yang lucu. Iya, karena saya itulah sebenarnya masih apa ya, netizen Indonesia itu kadang lebih percaya dengan bentuk fisik gitu loh. Oh ya, ini masih ini kesurupan nih, gini-gini, mereka percaya. Padahal kita sebagai orang indigo yang bisa melihat ketika kesurupan itu apa isinya, gimana, gitu kan. Kita bisa tahu gitu kan. Kita cuma bisa tertawa dan diem aja gitu. Paling gitu sih kalau. Nah, jadi kayak ada orang yang sebagai saksi ya, kesurupannya itu ada jadwal ya. Salah satu saya sebut jujur aja Linda. Sebenarnya bukan Malinda sih. Yang kesurupan pertama kali itu temannya Vina itu ada Malinda namanya, bukan Linda. Malinda beda. Ya jadi begitu. Jadi Malinda. Yang saya nggak habis pikir ini Vina sebutkan temannya itu di lokasi itu ada 3. Yang satu dia cuma nonton aja, ya tahu, tapi dia rasanya merasa puas. Nah, rasain kamu, istilahnya kasarnya ya seperti itu. Jadi kesurupan orang yang pertama itu bernama Malinda, bukan Linda. Kalau yang ada jadwalnya kesurupan itu setiap ada pengacara datang dia bisa komunikasi, dia kesurupan, itu bohong. Itu benar-benar bohong. Jadi yang asli orang yang kesurupan itu namanya Malinda A .. A gitu. Yang awal banget ya Bu ya. Mungkin yang kita lihat di film. Ketahuan banget. Jadi norak banget kalau kata saya orangnya. Norak banget. Jadi Linda yang palsu ini berperan untuk menutupi itu. Menutupi temannya. Oh, seperti itu. Sangat rumit sih sebenarnya. Kalau itu Malinda A ya, namanya Malinda A ya, jadi seperti itu. Bukan Linda yang apa mau sumpah pocong, bukan itu, ya kan. Jadi dia itu tahu sebenarnya dia berkeliaran seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa, ya kan. Ada temannya yang selalu mendampingi dia, ya, seperti itu. Ini yang Ibu Widya maksud tuh yang di Uya-Uya bukan sih Bu? Ya, yang kemarin didatengin Uya-Kuya juga kan, dia bilang saya Vina itu mengikuti, bohong, nggak ada. Itu orang, istilahnya orang bayaran ya, dia dibayar. Kamu harus menjadi orang yang sering kesurupan ini. Kesurupan tuh ada jadwalnya. Kesurupan ada jadwalnya. Di schedule itu bohong. Okay. Di schedule, benar-benar ada istilahnya itulah bayaran ya. Itu bohong besar ya, bohong besar. Suatu saat tapi dia akan kena batunya. Dia kan punya anak, nanti dia akan kena batunya. Karma itu berjalan dengan sendirinya. Kabur tua ya Bu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ada orang yang mencari Peggy Setiawan atau Peggy Perong ya, Peggy Perong ini ya, di sini juga kita harus hati-hati ngomongnya juga ya. Peggy Perong ini ya memang anak pejabat, tapi salah satu yang anak pejabat ini masih dulu ya di bawah umur ceritanya ya, masih belum genap banget umurnya sekian. Jadi itu ya, karena dia masih muda sekali. Nah, itu kedua. Yang seterusnya ini ketua geng motor, kemudian apa ya, memang ada salah satu klarifikasi di orang bahwa saya memiliki anak sekian-sekian ya. Tapi sebenarnya masih masuk ke lingkupan keluarga itu salah satunya. Jadi gitu, salah satu juga anak pejabat. Memang ini kreator benar-benar yang apa ya, disempurnakan itu rekayasanya. Iya. Betul. Kenapa emangnya Alis Widya disuruh dikondisikan? Kenapa? Alis Widya tuh asli. Widya nggak pernah pakai palsu-palsu. Dilarang juga. Sampai alis pun kita itu diiniin. Notice ya. Nah, tapi yang saya sedih banget itu kala malam habis Lebaran Haji kalau nggak salah ya. Habis Lebaran Haji itu ada
ada teriakan orang minta tolong itu ya tolonglah, bisa kok, bisa. Dia juga maksakan ke saya kan, bisa kok Mi, bisa katanya gitu. Tapi ini nanti kalau ini kebongkar, banyak orang juga yang istilahnya apa ya, berhamburan darah. Kenapa? Ya saksi-saksi itu nanti pada diiniin keamanannya gitu. Ada salah, saya nggak mau bicara soal itu ya. Jadi nanti dia merasa takut ya. Nah, itu bahaya ya. Makanya saya kalau setelah itu saya tuh menangis batinnya. Kenapa? Ini disuruh ungkap sama saya gitu. Suruh ungkap. Nggak ada waktu sebenarnya. Nah itu kembalikan lagi tadi yang orang pura-pura kesurupan itu. Yang kesurupan ada jadwalnya ketika ada orang pendampingnya kesurupan. Ada jadwal orang mau datang itu nanti kan telepon-teleponan dulu. Nanti dia kesurupan gitu. Karena dia tahu dia akan diinterogasi gitu. Seperti itu. Ya kita yang tahu ya bisa membedakan cepat ya Bu, yang mana kesurupan asli apa enggak ya Bu ya. Kalau kita yang asli dunia seperti ini gitu kan. Makanya cara penyampaian saja saya itu agak arogan ya, agak keras. Memang tipe pembicaraan kita ya lihatlah orang-orang Medan seperti apa bicara, ya kan seperti itu. Kasus ini benar-benar dari rekayasa, berlanjut lagi episode ke 2018, rekayasa kedua. Tambah ini nanti banyak yang incar saya bantuan dari Ivan. Ya, ada salah satu teman Ivan ini, saya anggap gurunya lah. Ya, guru Ivan sebelumnya ini ada orang yang sering penasaran juga sama Evander ya. Jadi dia tahu. Nanti dia coba diajak ngomong sama Evander ya. Diajak ngomong, kita saling melindungi dari jarak jauh. Itu siapa Bu kalau boleh tahu? Ya itu ada dulu orang yang pernah ditemui sama Ivan. Ya, teman-teman lamanya itu sebenarnya dia bisa. Nah, jadi ingat ya Ivan dulu. Ivan menceritakan pertama kali kok saya ada bisikan gitu. Dia kan mengarahkan kamu punya ini gitu. Pasti ingat Ivan itu orang itu. Teman lama? Ya, teman lamanya. Oke, coba nanti saya ingat ya. Lupa nih. Ya semoga teman lamanya. Gimana? Ya, yang amanah, yang penting kita punya kelebihan itu jangan digunakan untuk saya bisa jahat bisa. Ya, sebenarnya untuk membalas orang jahat itu bisa ya, Van, jujur aja. Saya melalui foto aja sudah bisa saya melihat. Tapi saya dilarang. Betul. Saya dilarang menggunakan yang namanya kemampuan saya untuk menjahati orang lain. Itu saya dilarang keras oleh leluhur saya. Jadi seperti itu. Betul. Semakin tinggi, Ya. semakin tidak akan menunjukkan apapun, pasti. Iya, biasa-biasa aja. Kita jangan mencolok ya. Jadi orang jangan mencolok. Ya, baru kali ini saya bicarakan sama Evander, kita sesama Indigo. Begitu juga dengan Caca. Saya pengen tahu nanti Caca juga kalau bisa saya undang juga ya di room kita bersama. Ya, siapa tahu nanti Uya Kuya. Ya Uya Kuya, kalau Uya Kuya ilmu dimensinya melalui hipnotis, yaitu melalui perguruan. Istilahnya ilmunya itu didatangkan, bukan datang sendiri. Seperti itu. Kalau yang namanya Caca, dia hampir mirip dengan saya, dia bisa itu. Nah, ada salah satu anak lagi. Kira-kira anak ini umur 22 tahun. Ya, kira-kira anak ini umurnya 22 tahun. Itu benar juga bisa seperti kita. Laki-laki gitu ya? Perempuan. Perempuan juga. Perempuan. Dia belum muncul tenar ini dia di ini. Oh, Ya, belum. belum muncul tenar dia. Ya besok mungkin bisa tenar dia. Ya. Itu kira-kira kurang lebih umurnya tuh 22 tahun ya kan. Ya rambutnya ya sedang lah postur tubuhnya.
Nanti bisa-bisa dia viral juga, ya viral juga, seperti Caca, seperti itu. Nanti bisa dia muncul, suatu saat dia muncul. Mungkin belum ada platform ya, jadi mungkin ada belum ada Belum, belum. Dia suatu saat muncul. Nggak lama lagi kok dia bisa muncul dia. Ya. Nah kalau Caca hampir menyamai sama saya, menyamai, hampir sama. Jadi kalau kekuatan saya ada 2 jalur ya. Kekuatan saya ada 2 jalur. Gitu aja. Kalau Caca dimensinya ya sama, dimensi kebatinan dia. Mata dan kebatinan dia bisa melihat itu seperti itu. Beda-beda, kita kembali lagi Bu ya, beda-beda. Ya, ada beberapa indigo ya yang dimiliki anak itu. Ada yang itu kalau sejenis pesulap itu diajarkan ilmunya itu. Jadi pakai guru, istilahnya diajarkan. Kalau kita kan pilihan dari Yang Maha Kuasa. Kita bukan orang sembarangan. Memang sudah ya dari sononya Bu. Kalau saya keturunan Ya dari sono. Kalau saya ya berawal dari keturunan itu, terus saya mendalami gitu, mempelajari, akhirnya saya belajar juga akhirnya tentang hal seperti ini, jadi nggak sembarangan juga. Buat menunjukkan pun juga. Kalau Evander yang saya lihat apa namanya dari kakeknya ya, dari kakek Evander sebelah ayahnya. Jadi seperti itu. Iya benar. Dari sebelah ayah. Keturunan Evander dulu leluhurnya bukan Muslim ya awalnya ya, bukan Muslim ya, Van awalnya. Jadi menganut ke sini, semakin mendekat ke sini banyak yang Muslim ya. Jadi berawalkan Buddha ya itu ya, agamanya ya dulu ya. Kalau iya dari salah satu. Iya, seperti itu. Jadi terima kasih atas kehadirannya Ivan, agar kenapa kita sosok manusia biasa itu pilihan Tuhan sama berguru itu beda. Jadi ada orang suka melintir sebut kalau kita itu musyrik. Kembali lagi, musyrik itu apa? Orang yang menduakan Tuhan, itulah orang musyrik. Ya. Dia memelintir kita bahwa kita ini musyrik, kemudian mereka percaya orang dengan penarikan kori-kori. Itu dia percaya, yang herannya itu. Yang herannya dia percaya sama kori-kori, tapi lebih melintir sama kita, bilang hoax, terus kemudian kita musyrik, dia ucapkan seperti itu kan. Mereka lebih percaya sama yang orang berkedok, istilahnya kan, ya pakaiannya beda, nggak sederhana seperti saya mah orangnya cuek. Nah, tapi satu juga tentang ilmu-ilmu agama, arti-arti dalam Al-Quran itu tidak ada yang memberitahu. Saya tanpa guru. Jadi petunjuk itulah yang memberikan saya. Daya tangkap saya. Rata-rata ada nggak orang yang nyamain daya tangkap saya ini seperti orang-orang lainnya? Saya lebih minta Evander di sini, di ruang ini jujur. Daya tangkapnya Bu? Daya tangkap saya rata-ratanya melebihi orang seperti apa? Sudah bisa dikatakan apa ya Bu ya? Kalau saya pribadi ya ngelihatnya sudah bisa dikatakan paranormal saya, atau ya pokoknya lumayan Bu kalau saya. Bukan paranormal, daya tangkap. Ini daya tangkap yang kita punya, daya tangkap kita yang kita punya. Ya. Daya tangkap yang kita punya. Ya kita nggak ada istilah jampe-jampe segala macam tuh nggak ada. Ya memang pilihan yang Maha Kuasa. Balik lagi Bu, karena kan kalau rata-rata orang Indonesia kan tahunya kayak gini, pakai jimat, pakai kayak gituan, kita kan memang ya itu ya nyatu dengan bumi itu. Kita energi dari itu semua, dari alam semua. Alam yang menyetujui baru adalah bisikan.
Kayak gitu Bu paling. Ya, daya tangkap insting kita itu mengandung positif, jadi tidak masalah.